Kalau kita menggunakan rumus sin 2A tadi, kita tahu bahwa nilai dari sin 2A itu akan sama dengan nilai dari 2 sin A cos A. Nah, sekarang di sini ini kan kita tahu nilainya 3/5. Ya, yang ditanyakan adalah nilai dari sin A. Otomatis kita harus tahu nilai dari cos A. Padahal di sini datanya yang diketahui adalah sin 2A. Berarti kalau kita menggunakan rumus dari sin 2A ini, kita nggak bisa menemukan nilai dari sin A. Kenapa? Karena kita butuh nilai dari cos A. Sedangkan nilai dari cos A tidak ada di soal, atau tidak diketahui di soal. Artinya kita harus menggunakan topik yang dipelajari pada video kali ini adalah penyelesaian masalah dari perbandingan trigonometri yang melibatkan rumus-rumus, jumlah dan selisih dua sudut, sudut rangkap, dan penjumlahan sinus kosinus. Untuk contoh yang pertama, pada segitiga ABC diketahui cos A sama dengan 3/5, sin B sama dengan 15/17, di mana sudut A adalah sudut lancip dan sudut B adalah sudut tumpul. Tentukan nilai dari sin C. Oke, langsung saja untuk alternatif penyelesaiannya. Jadi yang pertama, kamu harus mencari hubungan antara sudut A, sudut B dengan sudut C. Ya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kamu lihat pada segitiga ABC ini. Ingat pada segitiga ABC, jumlah ketiga sudutnya pasti 180 derajat. Sehingga sudut A plus sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Sehingga dari sini kita punya sudut C-nya adalah 180 dikurangi sudut A plus sudut B seperti ini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai dari sin C. Nah, berarti dari sini kalau ini sin C, otomatis kan dia sama dengan sin 180 dikurangi dalam kurung A plus B ini. Ini ingat lagi untuk sudut berelasi. Ya, ingat lagi sudut berelasi bahwa sin 180 minus theta itu sama dengan sin theta. Ingat ini di kuadran 2 sehingga dia positif nilai sinnya. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa sin C itu sama dengan sin dalam kurung A plus B. Nah, ini kalau kita uraikan ya berdasarkan rumus dari penjumlahan dua buah sudut ya. Sin dalam kurung A plus B adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini tadi kita dapatkan bahwa sin C-nya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Sekarang kita lihat yang diketahui. Di soal di sini diketahui adalah cos A dan sin B. Berarti yang sebelah sini sudah beres, sudah ada datanya. Nah, yang sebelah kiri ini sin A-nya belum ada, cos B-nya belum ada, kita harus mencari. Ingat kembali hubungan dari perbandingan trigonometri. Cos A itu kan sami ya, samping per miring. Kita buat segitiga bantu seperti ini. Sampingnya 3, miringnya 5. Sehingga depannya ini triple Pythagoras ya, depannya adalah 4. Sehingga nilai dari sin A-nya tentunya demi depan per miring, yaitu 4/5. Jadi sin A di sini sudah ada datanya. Sekarang kita mencari cos B dari sin B ini. Oke, diketahui sin B itu sama dengan demi ya, 15/17. Kita buat segitiga bantu. Depannya 15, miringnya 17. Ini juga triple Pythagoras lagi ya. Berarti sampingnya adalah 8. Nah, sekarang kita mencari cos B-nya. Cos itu sami, samping per miring. Sampingnya 8, miringnya 17. Nah, di sini yang harus hati-hati, sudut B adalah sudut tumpul. Jadi ini harus kamu perhatikan. Karena tumpul, ingat sudut tumpul, kalau sudut lancip kan dia di bawah 90 derajat. Kalau sudut tumpul dia di atas 90 derajat. Karena pada sebuah segitiga tidak mungkin melebihi 180 derajat. Sehingga sudut tumpul itu pasti ada di kuadran 2. Ya, ingat cos di kuadran 2 nilainya adalah negatif.
Sehingga dari sini kita dapatkan nilai dari sin A nya kita masukkan, nilai sin A nya ini 4/5 ya. Cos B nya adalah min 8/17 ditambah cos A nya 3/5, sin B nya 15/17. Ini kita hitung, ini negatif ya, negatif 32/85 ditambah 45/85. Kita jumlahkan biasa sehingga didapatkan 13/85. Jadi nilai dari sin C nya adalah 13/85. Sekarang di contoh yang kedua, diberikan nilai dari cos A sama dengan negatif 3/4, di mana sudut A adalah sudut yang terletak di kuadran 3. Kamu diminta menentukan nilai dari sin 2A. Oke ya, kita langsung bahas saja untuk alternatif penyelesaiannya. Ingat kembali rumus sudut rangkap. Kita tahu bahwa nilai dari sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Oke ya, di sini cos A-nya sudah ada, kita tinggal mencari nilai dari sin A. Sama seperti di contoh yang pertama tadi, kita buat segitiga bantunya. Cos A-nya adalah min 3/4, cos sami, samping per miring, berarti sampingnya 3, miringnya 4. Nah, untuk membuat segitiga bantu di sini, mungkin untuk angka negatifnya bisa diabaikan dulu. Sampingnya 3, kita punya miringnya 4 ya. Hati-hati jangan sampai terjebak depannya 5 ya. Ini miringnya 4, sehingga depannya ya akar dari ini dikuadratkan, 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, sehingga didapatkan akar dari 16 dikurangi 9 atau akar 7 itu ya. Sekarang kita mencari nilai dari sin A-nya. Sin A-nya adalah negatif akar 7/4 ya, demi depannya ini miringnya. Kenapa ini negatif? Ingat kembali, A-nya adalah sudut di kuadran 3. Di kuadran 3 itu yang positif hanya tangan, sehingga nilai sin dan cosnya ini dua-duanya negatif. Oke, dari data ini kita tinggal masukkan ke sini. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. 2 dikali sin A-nya negatif akar 7/4 kali cos A-nya adalah 3/4, negatif 3/4. Ini negatif sama negatif hilang. Ini 2 sama 4, 2 ya di bawah ya. Sehingga didapatkan nilai dari sin 2A-nya adalah 3 akar 7/8. Di contoh soal yang ketiga ini, kebalikan dari yang kedua tadi. Kalau tadi kan diketahui cos A, ditanyakan nilai dari sin 2A. Sekarang dibalik. Diketahui nilai dari sudut rangkapnya yaitu sin 2A, kamu diminta mencari nilai dari sin A-nya ya. Diberikan nilai dari sin 2A sama dengan 3/5, tentukan nilai dari sin A. Nah, kalau seperti ini bagaimana untuk alternatif penyelesaiannya? Kalau kita menggunakan rumus sin 2A tadi, kita tahu bahwa nilai dari sin 2A itu akan sama dengan nilai dari 2 sin A cos A. Nah, sekarang di sini ini kan kita tahu nilainya 3/5. Ya, yang ditanyakan adalah nilai dari sin A. Otomatis kita harus tahu nilai dari cos A. Padahal di sini datanya yang diketahui adalah sin 2A. Berarti kalau kita menggunakan rumus dari sin 2A ini, kita nggak bisa menemukan nilai dari sin A. Kenapa? Karena kita butuh nilai dari cos A. Sedangkan nilai dari cos A tidak ada di soal, atau tidak diketahui di soal. Artinya kita harus menggunakan alternatif dari persamaan yang lain atau rumus sudut rangkap yang lain. Kita tahu bahwa cos 2A itu rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Sehingga kalau ini saya pindah ruas, kita kan punya 2 sin kuadrat A itu sama dengan, kalau ini kita pindah ke sini ya, jadi ini 1, ini pindah ke sini menjadi min cos 2A ya. Sehingga dari sini kita dapatkan sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A per 2 ya. Nah, sekarang kita butuh nilai dari cos 2A karena yang diketahui adalah sin 2A. Ya, sama dengan dua soal sebelumnya. Kita membuat segitiga bantu ya. Sekarang sudutnya bukan lagi A tapi 2A ya. Sin itu demi. Depannya 3, kita buat seperti ini. Di sini 2A ya. Depannya 3, miringnya 5. Ini triple Pythagoras jelas. Saya yakin semua sudah hafal. Berarti sampingnya kita dapatkan nilainya adalah 4.
Sehingga ini cos 2A-nya kita punya adalah 4/5. Begini ya. Nah, nilai dari cos 2A-nya ini apakah positif apa negatif? Nah, di sini karena tidak ada keterangan 2A itu ada di kuadran berapa, ya cos 2A-nya kita juga tidak tahu nilainya plus atau minus. Jadi kita anggap plus dulu aja lah. Sehingga kita dapatkan ini kita masukkan ke sini, berarti 1 min 4/5/2 sehingga didapatkan 1/10 ya. Ini kita samakan penyebutnya aja. Ini kan 1/5 ya. 1 dikurangi 4/5 kan 1/5 dibagi 2 kan 1/10. Sehingga nilai dari sin A-nya adalah akar dari 1/10. Kalau kita rasionalkan didapatkan sin A-nya adalah 1/10 akar 10 seperti ini. Oke, sekarang di contoh yang keempat diberikan nilai dari cos A plus B sama dengan 3/4 dan cos A min B sama dengan setengahnya. Kamu diminta mencari nilai dari cos A cos B. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, untuk ini kita butuh rumus penjumlahan cosinus ya. Ingat bahwa cos X ditambah cos Y itu sama dengan kan rumus dari penjumlahan cos 2 cos cos, yaitu 2 cos tengah jumlahnya yaitu X plus Y, cos tengah selisihnya atau X min Y. Dari sini maka cos A plus B ditambah cos A min B. Jadi cos A plus B ini saya jumlahkan dengan cos A min B ini ya. Nah, berarti di sini A plus B ini sebagai X-nya ya, sedangkan A min B-nya ini sebagai Y-nya. Sehingga ini kan setengah dari X plus Y. Berarti setengah dari A plus B ditambah A min B. Nah, dari sini kan didapatkan setengah dari 2A. Ya, karena B-nya habis atau didapatkan A ini. Nah, sekarang setengah dari X min Y, berarti setengah dari A plus B dikurangi Y-nya A min B. Nah, ini hati-hati, ini harus dikurung karena dia negatif. Sehingga akan didapatkan setengah dari, ini kan A dikurangi A habis, B dikurangi negatif B, 2B. Sehingga didapat nilainya adalah B. Nah, sekarang kita lihat cos A plus B-nya ini kan nilainya ini segini. Ini kan 3/4. Sedangkan cos A min B-nya ini adalah setengah ya. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah persamaan ini 2 cos A cos B-nya ini 2 cos A cos B sama dengan 3/4 ditambah setengah. Ya, 3/4 ditambah setengah kita samakan bentuknya 4 ya. Sehingga didapatkan 2 cos A cos B-nya adalah 5/4. Sehingga nilai dari cos A cos B yang ditanyakan, ini cos A cos B yang ditanyakan adalah 5/8.